banyak tapi jawab salamnya belum kompak. Diulangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cakep. Sekarang udah bagus jawab salamnya. Jawabnya gimana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah kalau ngaji itu harus ada yang dibawa ke rumah, karena niatnya kita ngaji untuk memperbaiki ibadah kita sehari-hari. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina biuzhari sayyidil basar. Fasubhanahu man arsalahu kafatan linnasi fabasyara wa anzar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin sahibul mu'jizatil lati bituliz zamani dzikruha yunsar. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam an-nabiyil karimil mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar salatan wa salaman daimaini ila yaumil hasar. Sadaqallahul azim. Qala Allah ta'ala fi muhkami kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pimpinan Yayasan Darus Sibyan Kiai Haji Darjat Sudrajat yang disebut dengan Ustadz Haji Ajat beserta keluarga besar, mudah-mudahan beliau senantiasa dilimpahkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus almarhum ayahandanya mudah-mudahan ditempatkan oleh Allah di tempat yang mulia bersama para syuhada dan solihin. Yang terhormat dan kami hormati keluarga besar Umi Haji Iik beserta keluarga besar almarhum Bapak Tata, Bapak Haji Tata. Mudah-mudahan Umi Haji senantiasa dilimpahkan umur yang panjang berkah, bertambah manfaat ilmunya, serta mudah-mudahan anak cucunya dijadikan anak-anak yang soleh dan soleha. Para pimpinan Majelis Taklim Kelurahan Genteng yang mohon maaf, kecil tidak disebut nama, besar tidak disebut gelar, tanpa mengurangi rasa hormat. Mudah-mudahan senantiasa Allah berikan rahmat dan maghfirahnya. Aparatur pemerintah RT 01 Bapak Ukat Sukatma beserta Ibu hadir? Ibu RT-nya hadir? Alhamdulillah. Juga Bapak RW dan mana hadir? Paling cantik pasti, alhamdulillah. Kemudian Bapak Lurah, Bapak RW-nya Bapak siapa ini? Bapak Bepi, ada beserta istri ada? Alhamdulillah, mudah-mudahan beliau diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala senantiasa istiqomah. Kemudian para aparatur pemerintahan dari tingkat atas sampai tingkat bawah, wabil khusus akhinal kiram Ustadz Baban, pimpinan Majelis Darus Sholawat beserta Bapak Ustadz Ceplis Ismail, mudah-mudahan beliau semua Allah berikan umur yang panjang, amin, ilmu yang bermanfaat, amin, istiqomah dalam ibadah, diberikan keteguhan dan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menunaikan tugasnya, yaitu menyampaikan agama, menyampaikan ilmu-ilmu agama. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan keberkahan, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Juga yang terhormat, ini para sesepuh Majelis Taklim, para tokoh. Kalau tak ada anu nguprak-nguprak nu ngaji biasanya orang sok males. Leres teh? Leres. Alhamdulillah ada supporter. Kalau main bola kan suka ada yang penyemangat ya Bu. Nah, ada penyemangatnya. Ini para penyemangat dari Majelis Taklim, ketua-ketua Majelis Taklim, para sesepuh, wabil khusus Ibu Iing Sinta,
Kebetulan ini teh saderek kenehnya bunya. Alhamdulillah. Kemudian Ibu Hajah Pipin beserta Ibu semuanya, mudah-mudahan Allah berikan rahmat dan magfirah untuk kita sekalian. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji yang suci, puja yang sempurna, syukur kepada Zat yang Maha Ghafur, Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpah ruahkan nikmatnya kepada kita sekalian. Salawat berlimpah salamnya semoga senantiasa disampaikan keharibaan kekasih Allah, yaitu Habibana wa Syafi'ana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, serta kita yang selamanya menantikan syafaatnya nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bu, lanjut nggak? Lanjut. Bade translate karena Sunda apa bahasa Indonesia? Gado-gado. Umat terus terang. Kalau ngomong bahasa Sunda itu pede. Nah TPD-nya iya, padahal orang Sunda cinta Sunda, makanannya juga suka banget sama kredok. Ya Bu Haji ya. Masya Allah ketemu lagi sama Ibu DKM dari Baitus Sakinah, ya Ibu Haja Erna. Masih inget ya Ibu Haja Erna karena masih cantik kelihatan. Ya Masya Allah. Hanya saja kenapa Umah pakai lebih pede pakai bahasa Indonesia, karena Umah orang Indonesia. Betul nggak? Betul. Hapunten. Nyarios Sunda teh tiasa ngartos, namun upami nyarios sareng urang dia teh bilih lepat margi ngadangukeun cariosan Pak Kiai nya Bu sakitu raoseunana. Ari Umah mah teh tiasa nyarios lembut kitu teh, biasa kasar wae da ieu makhluk kasar. Ibu makhluk kasar makhluk halus. Ketemu lagi kita sama makhluk kasar ya Bu ya. Berhubung makhluk kasar jadi bahasana pun sehari-hari dah kasar, maka translate lagi lebih enjoy pakai bahasa Indonesia karena bahasa Sundananya eta teh aning pieraeun pibariseun mas saya teh tiasa nyaringna. Nah aku gituna Ibu, kalau seandainya saya berbahasa Indonesia Ibu setuju? Bahasa Sundana dibaca diaoskeun, bicara dengan bahasa Sunda capi rada kasar wios. Insyaallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu-ibu, bapak-bapak hadirin sekalian, ada sebuah cerita berkenaan dengan acara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alkisah pada masa Khalifah Marwan, ada seorang pemuda. Menyebut pemuda teh jangan ingat baheulanya. Ada seorang pemuda yang tampan, dia sangat suka sekali berpoya-poya dan dia kegemarannya adalah berkuda. Naik kuda mun ayeuna mah meureun ganti dari kuda mah teu usum. Lebih mahal keneh kuda tibatan motor. Dia senang berkendara kuda. Sehari-hari ngetrek, lamun zaman ayeuna mah komunitas moge. Naon moge? Motor. Ibu gaduh? Henteu. Oh, sami atuh sesalaman urang ningalikeun fotona we nya. Nah, itu ada komunitasnya. Dia sehari-hari kesenangannya itu adalah menunggang kuda. Dan perlu diketahui karena memang menunggang kuda itu adalah satu kebanggaan. Satu kebanggaan. Pada suatu hari pemuda itu dia menunggang kuda, menaiki kuda, memecut kudanya dengan laju, dengan cepat. Tiba-tiba kuda melesat tanpa bisa terkendali. Ternyata lewatlah dia di mana? Di gerbang istana. Di gerbang istana. Di samping gerbang ada seorang anak. Di mana anak itu adalah putra dari khalifah. Mun ayeuna mah disebutna anak presiden. Anak presiden aya di pinggir gerbang kerajaan, di gerbang istana. Dikarenakan kuda ini melaju dengan cepat, tiba-tiba tanpa terkendali kuda tersebut menerjang anak tersebut. Bu, di umah mah di ditunya Bu Inya sok aya kasus kasepak kuda. Lamun kasepak kuda teh pasti terjadi hal-hal yang tidak bisa diinginkan. Zaman baheula mah Ibu, umah emut keneh waktu kecil kalau ada pengantin suka diarak ya Bu ya. Suka diarak dina kuda. Di sini ada enggak? Enggak ada. Bu, ini kita mah ada ya.
Nah, diarak dina kuda anu boga duit banyak eta teh ari panganten biasa mah ditandu weningan kudana teh jalmi baraha opatan genepan gitu kan. Jangan deket-deket karena kuda besi diterjang besi kasepak sebab lamun kasepak kuda teh biasana teu katulungan. Tah eta putrana khalifah, putrana presiden itu dia keterjang kuda kasepak kuda dugikeun ka kritis sehingga maut. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sampailah kabar kepada khalifah bahwa kematian putranya ini adalah akibat diterjang oleh kuda ku saha teh tadi ku pemuda teh ngagaya atunya gagayaan. Kemudian dipanggillah si pemuda tersebut. Dia juga panik. Panik nggak? Panik nggak? Panik nggak? Panik lah. Sementara anaknya presiden keterjang kuda sampai meninggal. Dipanggil lah, panggil namanya. Ibu mau pakai nama siapa pemuda ini namanya? Kira-kira? Si Tono. Oh, takut kekeh nih kesel kasih Sambo weh cenah. Ulah brigadir sigana eta nu maotna brigadir J nya. Nu maotna. Eta si Sambo teh dipanggil. Sayang ini mah jangan si Sambo, darada soleh pemudana. Jangan si Sambo, nanti aja namanya Udin. Aya Kang Udin. Nu gaduh carogena mina Udin aya. Ya insya Allah ya Kang Udin. Mudah-mudahan sing kapeser kuda anu ageng amin. Ya robbal. Nang ulah nerjang anak batur besi maut. Kemudian dipanggillah oleh khalifah tersebut. Panggil Mang Udin, si Abang Udin yang sudah menerjang anak saya sampai meninggal. Ketika dipanggil, Kang Udin dalam keadaan panik. Astagfirullahaladzim, saya pasti dihukum. Sedangkan hukum Islam diberlakukan nyawa dibayar nyawa. Urang mah ngomong nah hutang uyah dibayar uyah. Ibu osok nah hutang uyah osok ka warung dibayarna ku uyah apa ku duit? Oh sami parang saya bayar uyah deui. Hutang uyah bayar uyah, hutang geti bayar geti, hutang pulsa bayar ku duit. Bayar hutang pulsa bayar ku pulsa deui. Cek tukang pulsa teh butuh, urang mah butuh ge duit jeung meuli mayar saldona. Kemudian si pemuda tersebut dipanggil. Ketika dipanggil dari rumah sampai ke kerajaan, sampai ke istana, dalam hatinya dia berdoa. Dalam hatinya dia bernazar. Ibu apal nazar? Apal nazar? Nazar teh omongan, kaulan. Nyebut orang seorang sana mah nyebutna naon buingnya cacarekanannya? Cacarekanan. What this is cacarekanan? Cacarekanan itu adalah ibu ngaganuhan niat. Cek ibu lamun niat saya terkabul maka saya rek anu eta ngaranna cacarekanan. Nazar ya nazar. Tulisan nama nazar nun za sama ro bukan nazar. Ari urang mah nyebutna nazar lain. Nang ari di lembur diganti deui bahasana arek nadar. Betul enggak? Betul. Nadar cenah Bu. Umah abi aya teu di rumah? Aya bade naon kitu bade nadar cenah. Nadar. Kapan ari salambur mah kitu sabawa wae. Kajennya urang ngabukakeun rahasia. Ibu kalau di sini baca manakib ibu bilangnya apa? Mankobahan, manakiban. Manakiban ibu di lembur uing menyebut lain manakiban, nadar wi. Nah rujaknya 7 rupa, kopi pahit, kopi amis, rujak segala endah. Suatu hari mah di daharku anakna ai cek nu ngarujak teh astagfirullahaladzim karuhun urang ieu datang tinggal rujak sarareep teu nyaho mah ku anakna di dahar. Ibu nazar, si pemuda tersebut Bang Udin tersebut dia nazar dalam hatinya, seandainya saya selamat dari hukuman raja, dari hukuman presiden ini, saya mau mengadakan maulid di rumah saya. Kumaha nazarna Bu? Lamun salamet teu dihukum karena maehan tengah haja teh maka arek ngayakeun muludan di bumina. Kinten-kintenan niatna saya teh saya mau manggil orang. Ibu masih ingat waktu pengajian di Baitus Sakinah pahalanya para panitia? Masih ingat? Masih dong. Kalau nggak ingat masa ya harus diulang lagi. Ganti tema dong. Uma ini jamaahnya itu juga temanya beda ya, tenang bisa diatur cek Uma. Nah kemudian kata dia gini, saya kalau selamat dari raja
karena dari hukuman ini, maka saya akan mengadakan maulid di rumah. Mau manggil Umah Yani, amin. Mau manggil Ibu Iing buat baca salawat, amin. Mau manggil tim salawat dari Baitus Sakinah, dari Darusibyan mau diundang, mau nyediain makanan, mau bikin soto. Di sini ada gak kali bikin soto? Di Cibuntu mah kalau ada acara teh bikin soto. Bikin hari Selasa besok nih ada maulid di Riyadul Iman. Dia juga mau ngadain soto katanya konsumsinya. Ibu bade hadir? Hayu bade hadir ke orang nuang soto. Soto sarang sate. Kemudian Ibu, dia dalam hati tetap sambil naik. Dia nggak naik kuda Ibu dari rumahnya. Trauma keneh. Eta kudana meninaon Bu di kurungan sama dia. Nggak dipakai lagi berkendara. Kata dia ngazam dalam hatinya, kalau seandainya saya selamat dari hukuman ini, saya akan mengundang jamaah mengadakan maulid di rumah saya. Itu kata Bang Udin. Kemudian singkat cerita datanglah Pak Baginda itu sudah datang Bang Udin yang membunuh teh ya. Dipanggil, sini Udin, eta raja geus ngagugudag Ibu kabayangkeun. Tong teuing dugikeun ka maot, anak kurang diserempet motor bare doang sewa teu. Pernah Ibu suatu hari jadi curhatnya, Umah teh gaduh putra kan anak ayang yang paling kecil teh namanya Ragib Muafa Zamzami. Nama nganggo Zamzami karena dari sejak hamil, dari sejak ngidam Umah teh pengen air Zamzam aja. Eta mah salila ngidam dugikeun ka anjeunna lahir teh air Zamzam teh harus ada. Hari tamar ada murah keneh, saliter teh nganukur 35.000, ayeuna mah udah 90.000 saliterna. 120 tuh, udah lama nggak beli kayaknya, jadi banyak yang ngasih, amin. Dia dikasih nama Zamzami, mudah-mudahan hidupnya sing terang, amin. Dikunjungi orang dan bisa mengobati, jadi obat hati buat orang seperti beningnya Zamzam, amin ya robbal. Eta si ayang Ibu main di jalan. Aya motor liwat henteu kenceng, jadi lain motor anu nabrak budak anu nabrak motor. Kumaha Umah, motor lagi lewat dia nyebrang jeblung ya kan, kemudian dia jatuh. Yang lain Umah mah kan rumahnya agak pojok ya, di belakang nggak terlalu pinggir jalan. Yang lain pada rame, aduh ini anaknya Pak Ustad ketabrak motor, keserempet motor, rame nu nyusulan ka bumi meni babaraha urang. Umah si ayang keserempet motor, deg hate kaget tuh Bu. Kaget, astagfirullahaladzim, ya Allah anak yang kumaha urang geus naon Bu, hate geus aya di luar semua, kabayangkeun ka dalam keadaan berdarah-darah kan. Nah kabayangkeun geus kitu geus ka hate ka mana bawa. Apalagi si tadi presiden yang anaknya meninggal diterjang kuda ya kan, pasti nage marah ngagugudag. Begitu Umah keluar ke jalan, anak Umah lagi nangis. Kenapa ayang? Maafin ayang mah. Kok jadi ayang yang minta maaf? Cukup mati gitunya. Itu si driver motorna Bu, nanti nemawa motorna cicing we ngahulang dikelingkung ku orang banyak, tetangga pada datang nungguan. Hartina mah minta pertanggungjawaban, ini anak Pak Ustad. Cek umah tong ting anak Pak Ustad, anak tukang cilok ge keserempet motor mah meureunnya. Meluah kudu di kitu-kitu Ibu sarua wae teu. Sarua wae kamu yang anak presiden meureunnya. Kemudian singkat cerita eta si disidangkan sama yang lain. Kamu makanya kalau bawa motor di sini banyak anak-anak, jangan cepet-cepet. Wah segala dicarekan ku batur. Ari Umah datang, coba gimana ini gimana yang carinya gimana, ayang lagi ngapain? Kan ayang habis dari warung, motornya lagi jalan, terus ayang nyeruduk kena motor. Anjay, atuh lain anak batur nu salah, anak uing nu salah. Nyalahkeun we batur. Udah kata Umah bubar. Enggak Umah, ini si ayang periksa dulu, kata tetangga teh. Si ayang periksa dulu Umah, bawa ke rumah sakit takutnya kenapa-napa. Udah yang salahnya bukan motor, yang salahnya si ayang. Cek Umah teh gitu nya. Ibu saya harus kasih uang berapa? Enggak usah, kamu jalan aja sana. Tuh, dah karena apa? Anak kita yang salah Ibu, besingan terjadi apa-apa dengan anak kita di jalanan, anak orang keserempet ulah kanyalakeun batur, besi anak orang nu salah. Anak papan jujur, cek anak teh. Ayang lagi nyebrang, motornya ada, ayang yang nabrak motor, bukan motor yang nabrak ayang. Untung jujur. Alhamdulillah. Bukan main itu siapa Bu? Sang presiden, dia sangat marah dengan kemarahan yang membuncah. Begitu datang Bang Udin, dalam keadaan marah pun ditanya, saha maneh? Udin presiden. Benar maneh narajang anak kami? Leres presiden, hampura. Emang lamun hampura ku aing
Bangun mana di hampura anak aing hirup deui. Cek presiden teh. Mohon hapunten. Ai lila kieu tang nginum heula eta si Pang Udin teh nginum heula bismillahirrahmanirrahim. Enggak. Arek dibuka nu beureum beusi kabita ibu. Geus menu bodas sampai herang. Cicing di mana? Di ditu dekeng, dek yang bawah, dek yang atas. Rumahna sebelah mana? Sebelah rumah Darussimbian, deket Pak Kiai Haji Ajat. Presiden ibu itu menginterogasi Bang Udin, dia senyum, mesem weh. Ai si Bang Udin kabayang main arek dicarekan, kabayang main arek digesos, kabayang main arek di naon burek diga. Tetapi melihat senyumnya presiden kaget, dia kaget, kok bisa dia kalah senyum? Ya udah sekarang mah kamu pulang cenah. Pulang. Ini bener beres pulang? Iya pulang. Saur presiden teh boleh pulang. Tapi sini dulu saya mau nanya. Ini kamu ngapain dari rumah? Apa yang kamu lakukan sehingga saya begitu melihat kamu saya bisa memaafkan kamu? Kok bisa ya aing ngahampura maneh hayang seuri nempo maneh teh kalahan bunga? Naon sebabna? Ieu cek presiden. Kata si Bang Udin, saya sudah merasa bersalah. Anak bapak sampai meninggal. Tapi saya di dalam hati sepanjang jalan datang ke sini, saya berjanji dalam hati, andai saya selamat, saya akan mengadakan maulid, akan membacakan pembacaan maulid yang tadi baca kita Ibu Mahalul Qiyam, Syaraful Anam yang kita baca itu pembacaan maulid. Maka kalau ada acara pembacaan maulidnya jangan ditinggalkan, karena majelis kita akan tembus ke langit ketujuh harumnya. Amin ya rabbal alamin. Oh jadi itu rahasianya. Iya, saya mau mengadakan acara maulid. Kalau Bapak memaafkan saya, maka saya akan mengadakan acara maulid di rumah saya, bukan di majelis taklim bareng-bareng, bukan di masjid, bukan bareng masyarakat, tapi di rumah saya. Kata presiden apa? Nih uang. Mun zaman ayeuna mah 10 juta, mun zaman ayeuna mah 5 juta, tah jeung biaya meludan. Alhamdulillah. Bu, hikmah dari niatan tersebut, dari sejarah tersebut, dari cerita tersebut, apa yang kita ambil hikmahnya? Bahwasanya setiap niat kita yang baik, zaman dulu, zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jika ada masalah, maka para sahabat datang kepada Rasul. Ya Rasulullah, saya akan menikah, tapi saya tidak punya uang. Didoakan ku Kangjeng Nabi, mana teu boga duit teu boga naon, kabeli cincin henteu, bisa serah uang henteu. Ibu lamun serah uang di dieu pasaranana sabaraha? 20 juta standar eta. Lamun anu bagus nu rada geulisa nu anak pejabat gitu bara duit 100. 50 juta. Hah? Lain lamun aya anu cocok di dieu keur milarian jeung minantu di bumi. Nah, tenang. Uma tenang buing, ada anak perempuan, ada anak laki juga. Uma punya perawan sama bujang. Nah ibu, Gusti Rasul ngasih tahu, kamu belilah mahar, belilah mas kawin, walau khotam min hadidin, walau khotaman min dadin, walaupun cincin besi. Sanajan cincina imitasi disebutna emas naon bu? Emas saijo. Ibu terang gak emas saijo? Saminggu ijo. Dipakai gaya rek meludan, make gelang, make kalung, make cincin. Begitu saminggu hararejo. Cek suamina begitu dicium bau barlen. Kalau ada masalah apapun, zaman sahabat waktu itu mereka datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang Rasul nggak ada, betul? Rasulnya sudah pupus, Rasulnya sudah mangkat. Maka kita jika ada niat yang baik, ada hajat yang besar, maka kita tawasul kepada Rasul dengan membaca sholawat. Pahim tuh? Pinter dan nyambung sekarang. Pahim tuh? Ibu kalau kita bernazar, kalau kita punya niat yang baik, kita baca sholawat. Besingan sholawat orang terbersih, manggil orang 10 orang. Meli besek paket 10.000.
Aya teu paket 10.000 padang media. Teu aya di lembur mah aya boing alhamdulillah. Ger kagok-kagokaneun. Umpamanya manggil orang, bacakan sholawat. Mau baca sholawat apa? Sholawat Ibrahimiyah. Mau baca sholawat apa? Sholawat Nariyah. Mau baca sholawat apa? Sholawat Ummi. Sedang yang punya yang sakit, sholawat Tibil Qulub. Maka dipanggillah Ustadz Baban, majelis sholawat. Manggil lagi sodakoh yatimnya. Kita apa bu? Punya hajat yang baik, kita panggil Kiai Haji Ajat untuk sodakoh kepada yatim. Tawasulan, sholawat dan sodakoh kepada yatim untuk menunggulkan hajat kita. Amin ya robbal. Pahim tuh bu? Pembacaan maulid nabi seperti yang tempo hari pernah Umar sampaikan. Baca sholawat ibu tengarti bacaan anak, suara ibu rebek ente bagus, kemudian ibu aya niatan ria sekalipun membaca sholawat, maka sesungguhnya Nabi tersenyum membanggakan kepada nabi-nabi yang lain, kepada malaikat, bahwa umatku yang ada di dekeng atas dekeng bawah mereka gemar membaca sholawat. Amin, ya rabbal alamin. Ya. Ibu pernah tuh baca sholawat rada ria? Pernah tuh? Pernah. Aya di majlis nu maca sholawat tegenaheun, umpamana salatullah salamullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Aing teh atel amat sih kana ceuli. Coba sini mic-nya ada lagi enggak? Ada. Saya juga bisa selawat. Sini pegang kurang. Salatullah salamullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ini sepertinya baterainya nut-nutan apanya? Loh, cek. Kenapa ini? Harus digoyang-goyang apa ya? Ketemu lagi di Baitus Sakinah juga harus digoyang ya? Jamaah dikirain teh penonton dangdut doang nu sok goyang. Horeng mic nake kudu digoyang. Bu, lanjut. Nah, kita dengan niatan ria pun terus terang ini sepertinya ada suara bakaran apa gitu ya, karet ya? Ini. Hah? Oh, dupa. Iya di depan. Ada baca ini dupa. Umah tuh kalau kena ini tuh suka rada ini, ada apa ya? Alergi ya? Nggak apa-apa, harusnya mungkin di sana ya. Nah, kembali Bu. Bacaan sholawat yang kita baca sekalipun dalam keadaan ria, dalam keadaan pengen apa Bu? Pengen dipuji orang, pengen diacungi jempol sama orang. Lamun cara naon, lamun orang update status di Facebook tema, pengen ada yang nge-like. Pengen ada yang nge-like. Ini mah ibu-ibu non media kayaknya. Ibu sok sedikit di sosial media Tara? Ada update status wae. Di rumah ada jamaah setiap hari dia pasti update status. Kalau dicari ke rumahnya nggak ada, dicari ke warung nggak ada, maka kita harus lihat statusnya dia ada di mana. Mun neangan si eta ulah kudu ka dieu ka ditu, neangan anak cukup dina status keur aya di mana langsung kanyahoan. Ari umah nggak suka update status sok karepo gara randeng. Nah, ada orang dia bikin status lagi sholawat, dia kemudian lagi status bikin kumpulan pembacaan maulid. Kalaupun mengharapkan like, comment and share, ya kan? Walaupun karena pengen di like, itu bacaan sholawat kita enggak masalah Bu, tetap bagus di mata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untung Bu, untung. Maca sholawat capek tuh? Entah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nu paling pendek, nu parada panjang. Cek ibu sholawat narek dinyanyikeun, arek dibaca lalaunan, itu kecida indahnya. Nabi hadir. Tempo hari kira-kira seminggu yang lalu, belum seminggu yang lalu, 5 hari yang lalu, ada teman umah yang sedang umroh. Dia update status di kebun kurma. Umah kemudian
Apa Bu? Komen kata Umah, tolong sampaikan sholawat dan salam saya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu lamun ayah anu keur di Mekah nyen status ibu nyen komenan naon? Amin doang. Sedang di kebun kurma, amin gitu. Masya Allah. Sedang di kurma. Mudah-mudahan umrohnya mabrur ya kan? Amin. Sekurang teh. Mudah-mudahan yang punya hutang cepat lunas. Anu besar amina, anu gede amina berarti gede tanaga nah. Masya Allah. Tanaga na gede anu tadi keur meleng teu milu amin. Bu, dia sedang umroh. Kemudian beberapa menit kemudian kata dia bilang, Umah, saya sebentar lagi mau ke Masjid Nabawi, mau ke Raudhah. Nanti ibu dipikol sama saya, Umah pikol sama saya, sepuasnya baca sholawat. Bu, Umah merinding. Dia sedang di Raudhah, saya dikasih kesempatan mungkin 2-3 menit. Di video callin sama dia, silakan ibu baca sholawat. Orang baca sholawat sebisa-bisa dirinya selama 3 menit. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah, khudh biyadi qallat hilati adrikni ya Rasulullah. Umah baca sholawat Ibrahimiyah, maca sholawat Kamilah, maca sholawat Ummi, maca sholawat Lita Prijil Kulub, sholawat Nade, sholawat Faroh. Kan seurnya Bu sholawat teh, ibu sholawat nu apa? Nu mana? Tibil Kulub. Maca sholawat Jibril apa? Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sepertinya kita membaca sholawat tidak sengaja, tengah aja baca sholawat. Cara ada orang bikin status tulisan sholawat, kita baca, berarti kita nggak sengaja baca sholawatnya. Tetapi dihitung oleh Nabi, dicatat oleh Allah, dijadikan dibalas 10 kali lipat sholawat. Amin ya Allah ya Rabbal. Enteng Bu, enteng. Jadi inti pembacaan maulid kita kali ini, mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagai golongan orang-orang yang cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Orang yang cinta kepada kami, maka dia akan bersama-sama Nabi nanti di surga. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hoyong ibu sarang sasarengan Kangjeng Nabi di surga hoyong. Ibu atos gaduh atuh amalna acan teu acan. Umah, saya punya anak yang banyak, saya punya suami, eta teh suami teh piseweteun umah. Suami peseweteun ibu, eta suami teh ladang amal urang. Tiket kita masuk surga. Tiket kita masuk surga. Ada seorang istri namanya siapa Bu? Siti Asiyah. Ibu kenal sama Siti Asiyah? Kenal, hebat ibu kenal sama Siti Asiyah. Oh itu bukan Aisyah, ini Asiyah.